HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Hyang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berita tahanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Padisia, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tanggal 8 Oktober adalah Hari Warins Wartam Institut Gedong 3 Denpasar. Warins Wartam Institut adalah gerakan pencerdasan yang memusatkan diri pada riset dan pengembangan SDM, industri kreatif Hindu, juga kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan demi kemuliaan dan kemajuan Hindu Dharma. Salah satu program unggulan Warins adalah pengelolaan resi, rekod narasi Hindu Indonesia Museum, dengan gagasan besar untuk mendokumentasikan narasi literasi bergenre Hindu. Warins menganugerahkan Wina Record sebagai ajang penghargaan berkala mahakarya insan Hindu di bidang pendidikan, pencerahan yang sejalan dengan visi misi kecendekiawanan Wartam. Dianugerahkan bagi insan Hindu yang telah mencapai puncak prestasi, baik itu di bidang narasi, pegelaran, literasi, dan inovasi lainnya, minimal 5 tahun dari bidang yang digelutinya. Sebagai orang biasa dengan gerakan luar biasa, gila, gerakan inovatif, langsung aksi demi kemajuan dan kemuliaan Hindu Dharma. Wina Record memberi peluang para insan Hindu untuk berkreasi dalam bingkai edukasi, eduaksi dengan prestasi gila. Bagaimana cara karya Anda direkod di Museum Hindu? Kirimkan mahakarya Anda berupa film pendek, buku-buku, pementasan, karya rupa, dan lain-lainnya dengan syarat karya harus orisinil berkarakter, kreasi unik dan gila, karya bersifat kebaruan atau milenial, karya harus elegan, dan karya dapat berbentuk fisik atau multimedia. Jika Anda memiliki mahakarya dengan syarat-syarat tadi, Anda diundang ke Resi Museum Warins Wartam Institut Gedong 3, Denpasar.
Inilah media. Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menyatukan teori dan praktek dalam Excited Kids. Hai teman-teman Swindu, apa kabar? Sehat selalu. Seperti kami di studio yang akan mengajak kalian untuk bersama-sama membuka pengetahuan tentang daun. Salah satu hal yang paling berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan ini kita sebut daun. Ada banyak sekali bentuk-bentuk daun, mulai dari sejajar, menyirip, melengkung, dan menjaring. Tapi kali ini kita akan praktek membuat daun yang paling sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman Swindu, hampir semua aktivitas keagamaan seperti gotong royong, ada odalan, terus beriatnya, itu tuh menggunakan daun. Misalnya saat kita mencenigel, kita menggunakan rangkaian daun menjadi sarana untuk beriatnya. Lalu contoh selanjutnya ada yang namanya penjor. Ketika kita membuat penjor, kita banyak sekali loh menggunakan jenis-jenis daun, mulai dari daun kelapa, terus ada daun andong, daun pelawa, daun endang, dan lain sebagainya. Tapi gimana sih cara membuat daun? Nah, umumnya daun itu terdiri dari 3 bagian utama. Oke, jadi ada pangkal daun, tengah daun, dan ujung daun. Nah, tidak lupa juga di dalamnya ini pasti ada tulang-tulang daun. Oke, jadi tunggu apa lagi teman-teman Swindu? Mari kita mulai membuat daun. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita akan membuat pangkalnya terlebih dahulu. Kita gambar seperti ini. Lalu kita buat lengkungan di sini. Lalu lanjut di bawahnya. Oke. Di sini kita beri sedikit ini untuk pangkal daunnya, dan jangan lupa kita harus beri tulang-tulang daunnya. Oke. Tapi teman-teman Swindu, ini gambarnya belum jadi. Kita akan beri sedikit warna hijau pada gambar daun ini. Yuk, kita beri warna semuanya. Nah teman-teman Swindu, seperti inilah jadinya ketika sudah kita beri warna hijau. Gimana? Gampang kan? Oke, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani, Tika Ananda, Chandra, dan Sakraditya mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3 Napi Orti, apa kabar? Dumugis tante becek-becek dalam karunia yang widi seperti kami di Om Studio. Sudah hadir kolumnis Wartam Bapak Nyoman Dayuh, Napi Orti, Pak Dayuh. Ya, khas lembarannya becek-becek. Sehat selalu ya, Bapak ya. Sehat selalu. Nah, langsung saja pemirsa di Wartam edisi 92 dengan banner kembali ke esensi Hindu Dharma. Pak Dayuh menulis tentang Jalan Tripitama.
Nah, kita ketahui banyak orang atau umat Hindu kita sudah memilih ya atau menentukan jalan mana yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Yang Widi. Tapi tak sedikit juga jumlah umat kita yang masih kebingungan atau ragu jalan mana yang bisa atau kiranya dipilih untuk mendekatkan diri pada Yang Widi. Nah, di tulisan Bapak ini, apakah ini sebuah solusinya Pak, jalan Tripitama ini? Ya benar Mia, sahabat Dharma Musliman dimanapun berada, kembali kita di edisi Wartam kali ini kita akan membahas di Jalan Tripitama. Masalah jalan, kalau agama Hindu kita sudah mengenal namanya marga, disebut dengan catur marga, yaitu Bhakti Marga, kemudian Karma, kemudian Jidana dan Raja Yoga, kan seperti itu. Kemudian di Jalan Tripitama itu ada 3 pilar yang utama, yaitu adalah tatua, susila dan acara. Nah, ini. Kemudian di Jalan Tatwa kan seperti itu, bahas satu persatu dulu. Jalan Tatwa. Tatwa itu adalah inti hakikatnya adalah mengenai Tuhan atau Pancasrada kan seperti itu. Untuk di Jalan Tripitama yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan ide sang dewasa, dengan segala manifestasinya, jalannya mendekati itu adalah dengan jalan Raja Yoga dan Jnana. Kalau pemahaman hakikat ketuhanan dalam diri utamanya dan juga di luar diri kita sendiri. Nah itu ya. Kemudian itu terpisah dulu kan gitu. Kalau di Jalan Susila yaitu perilaku yang baik kan, yang karma seperti itu. Apa itu karma newa dekarasti bapak suka dacana kan seperti itu. Yang intinya adalah berbuat dan berkarma kan seperti itu, bekerja kan seperti itu. Tapi yang susila. Maka dari itu Arjuna Wiwaha juga menyuratkan juga hala dan ayu ada perbuatan, hayu dan ala kan seperti itu. Kalau berbuat hayu akan ketemu. Apalagi berbuat hala juga akan temukan. 2 prinsip di dalam perbuatan itu. Tapi Sara Samujaya juga menjelaskan bahwa di susila ini adalah kunang penentas akana, ikang subha karma juga asubha karma, bahwa yang harus dihentaskan itu adalah perbuatan yang tidak baik menjadi baik, yaitu dengan apa? Maka sadana super karma. Intinya di susila adalah dengan jalan yang baik seperti itu ya. Gimana dengan acara? Dengan acara yaitu ini kan acara ini yang lebih dominan kan upacaranya, ritusnya, pancayannya seperti itu. Yang paling prinsip di pancayannya itu jalannya itu adalah ketulus ikhlasan kita kan seperti itu, lascarya seperti itu pancayannya. Sehingga umat Hindu nampak sangat meriah di sini seperti itu. Jalannya apa? Yaitu dengan karma dan bakti. Bakti itu adalah ketulus ikhlasan, artinya cinta kasih melakukan jalannya itu sendiri. Itu ya. Terima kasih Pak Dayu sudah di breakdown-nya. Jadi Tripitama ini 3 jalan dalam rangka tatwa, susila dan acara. Nah, pemirsa pasti masih ingat dengan konsep telur itu Bapak. Kulitnya putihnya sampai dengan intisari kuningnya begitu Pak. Apakah Tripitama 3 pilar utama ini bisa dianalogikan dengan telur itu, dan bagaimana ajaran Tripitama ini bisa meresap, menyentuh kasana generasi kita Pak? Iya benar, ini kan dianalogikan kan seperti kuningnya adalah tatua, kemudian putihnya adalah susila, kulitnya adalah acara kan seperti itu. Ini satu kesatuan. Tapi kalau lihat di Jalan Tripitama ya benar satu kesatuan juga. Misalkan contohnya bahwa kita yakin, pertama kita yakin pada Tuhan itu berada di mana-mana, biapi biapaka, kemudian sarwakalu idam Brahman, semua ini adalah Brahman kan seperti itu. Maka keberadaan Tuhan yang di mana-mana itu akan mempengaruhi perilaku kita, tindakan kita, sebut dengan susila. Karena Tuhan berada di mana-mana, ada di dalam diri kita, ada di ruangan kita, ada di tempat kerja kita, maka kita akan berperilaku yang baik karena Tuhan menyaksikan. Begitu juga dengan upacara yang kita lakukan, karena Tuhan berada di mana-mana, kita mempersembahkan canasari di pelangkiran, di tempat tidur, kemudian di dapur, kemudian di sekolah, dihadirkan di mana-mana. Nah, itu ya. Di dalam acara itu juga ada permohonan-permohonan, permintaan-permintaan agar kita dilindungi, agar kita diayomi, agar kita sejahtera, agar kita damai juga, santi. Terima kasih Pak Dayu. Ya. Nah, selain catur marga juga 4 jalan yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri. Ya, benar. Jadi tulisan Bapak ini di Jalan Tripitama ini juga bisa menjadi solusi dong Pak. Solusi. Seperti apa solusi yang Bapak bisa tawarkan untuk pemirsa dan generasi milenial dimanapun berada? Ya, untuk solusi ya, kita di media sosial kadang-kadang mengkritik tindakan orang yang melakukan upacara. Kemudian juga yang upacara kadang-kadang mengkritik juga yang
susila, atau mungkin sederhana contohnya seperti itu. Yang penting saya kan sudah berbuat baik, tidak perlu melakukan upacara, tidak perlu juga memahami ajaran Tuhan. Nah ini kan di satu sisi aja, tapi alangkah baiknya juga kita melakukan persembahan, misalkan kita dengan menghadapi desa dewasa dengan canasari, dengan kuangan, dengan banten apapun, juga dengan perilaku yang baik, dengan bertutur, dengan tulus ikhlas, dengan bertata krama, berbusana yang baik, juga dengan pikiran yang fokus seperti itu. Intinya ya, pikiran boleh jenanin, pikiran boleh filsafat, pikiran juga tetap fokus kepada Tuhan, tapi perilaku kita, tindakan kita adalah karma dan bakti, adalah cinta kasih itu ya. Jadi mengharmoniskan itu, menyelaraskan ketiga jalan ya, ketiga jalan itu. Ya, terima kasih Pak Dayu. Pemirsa HTV Channel 3, untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa baca majalah Wartam edisi 92. Nah, saya Mia Gandewa dan Bapak Dayu Kramayuda pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098 0150 007 6695. Pemirsa HTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi serta becik dalam karunia yang midi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif renyah penuh susulo bersama para pengurus candi Cendekiawan Muda Hindu Indonesia. Nah, kita perkenalkan dari samping sudah hadir Mbak Diah Nirmala, ada Bapak Agus Widiatnyana dan Bapak Aryat Naliagiri. Langsung saja nih, topik bahasan kita kali ini adalah esensi tumpak landap. Nah, seperti apa esensi tumpak landap dan aktivitas kita bagi generasi milenial? Pemirsa, jangan kemana-mana. Mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani pengurus candi nih. Kita akan tanya-tanya seputar esensi tumpak landap yang sebentar lagi akan kita peringati. Kita mulai dari Bri Aryat Nayagiri. Untuk mengingatkan pemirsa kembali esensi dari tumpak landap ini, lebih awal kita harus tahu nih momentum Hari Tumpak Landap. Tumpak landap itu merupakan salah satu hari suci umat Hindu, di mana tumpak landap ini jatuh pada Saniscara Klion Wukulandap, yakni momentum untuk memuja ide Sang Yang Pasupati. Nah, ini merupakan tonggak kita dalam menajamkan yang namanya
cita budi manah atau pikiran itu sendiri. Maka dari itu dengan tajamnya pikiran diharapkan kita sebagai umat Hindu mampu nanti menjalankan hidup ini dengan jernih, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih Ayat Naya. Nah, kita sekarang ke Mbak Diah Nirmala nih. Nah, bagaimana nih pandangan Mbak Diah terkait dengan Hari Suci Tumpak Landap ini? Apakah hanya dengan mengucapkan rasa syukur atau simbolisasi penajaman pikiran atau bagaimana nih? Mungkin punya sesuatu yang dibagikan untuk pemirsa. Iya, membahas tentang rasa syukur itu biasanya kan kalau kita di Bali pada umumnya menggunakan bantan sesayut, gitu, pas sesayut pasupati, menggunakan pasucian, menggunakan bebu dan lain-lain. Nah, di mana dahulu itu kita rasa syukur terhadap alat-alat yang dipergunakan oleh leluhur, gitu kan, itu dibantuin. Tapi kita tidak menyembah alat-alat tersebut, barang-barang tersebut. Kita langsung upacara tersebut, permohonan dan juga rasa bakti sujud kita kepada Dewa Sang Hyang Pasupati Yang menciptakan benda-benda yang berguna gitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih nih Bu Diah. Sekarang kita ke Pak Agus Widiatnyana, Ketua Candi Cendekiawan Muda Hindu Indonesia. Langsung aja kita tanya esensi Tumpak Landap bagi umat Hindu khususnya generasi milenial gimana Pak Agus? Seperti yang diungkapkan oleh Pak Aryat Naya dan Ibu Diah ya, bahwa kita tidak menyembah peralatan itu. Kita menyembah Sang Hyang Pasupati. Nah, fenomena yang berkembang kan orang-orang kemudian menyembah sepeda motor, menyembah mobil, beranggapan generasi milenial bahwa kita menyembah dewa mobil, menyembah dewa motor. Sebenarnya tidak. Jadi yang kita sembah adalah Sang Hyang Pasupati, karena Tumpak Landap ini adalah menajamkan segala bentuk teknologi. Jadi ilmu itu yang harusnya sebenarnya harus kita tajamkan, karena ilmu itu mempermudah hidup, agama memberikan jalan kemana kita akan pergi, dan seni itu memberikan keindahan. Begitu. Nah, perayaan Tumpak Landap di sini ada sesayut Pasupati tadi itu adalah bagian dari ungkapan rasa syukur, kemudian menajamkan pikiran dan memperindah hidup. Nah, caranya dengan tadi teknologi kita pelajari untuk mempermudah hidup, kemudian agama mengarahkan hidup, seni itu memperindah hidup. Kalau tanpa adanya seni, tidak akan ada harmoni. Karena itu Tumpak Landap ini memberikan kita, terutama orang-orang milenial di luar Bali ya, untuk belajar bagaimana caranya memajukan teknologi, bagaimana agama itu mampu mengarahkan kita, dan bagaimana menjadikan hidup harmoni lewat seni. Begitu. Ilmu, agama, dan seni. Ya. Pemirsa TV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif renyah penuh susu kita dalam program Kompi Canglo. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Bu Diah Nirmala, Bapak Agus Widiatnyana, dan Bapak Aryat Nayagiri pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dalam hidup ini ada 3 hal yang penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama itu menuntun hidup jadi terarah. Ilmu menjadikan hidup ini lebih mudah, dan seni membuat hidup ini jadi indah. Saya Iketut Puspa Adnyana untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. bersila di depan Padma.
dan dharma. Sikap hasanah di tata pura, membangun candi doa-doa. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, Saya Putri Sambitarani. mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Putih asap mengusap supaya tembaga di ujung lubang, putih asap melingkar jiwa. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.